Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif dari channel Lurus Otomotif. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips trik dan bagaimana cara kita untuk mengecek kondisi mobil ya. Hal ini berguna untuk kita dalam hal membeli mobil. Bagaimana cara-caranya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara kita menilai sebuah mobil itu baik dari eksterior, interior, performa, mesin, dan lain-lain. Semua hal tentang mobil. Ini sebenarnya bukan tip triks ya. Ini lebih tepatnya adalah bagaimana cara saya untuk mengecek kondisi mobil yang akan saya beli, mengecek kondisi eksterior, interior, dan segala hal tentang mobil tersebut yang nantinya akan kita kasih nilai ya, apakah itu mobil tersebut masuk ataupun tidak, baik dari segi teknis, non teknis, dan segalanya. Ini adalah bagaimana cara saya untuk menilai sebuah mobil tersebut. Nah, di kesempatan kali ini mobil yang akan kita gunakan adalah mobil Innova 2,5G, mobil diesel ya. Ini mobil 2,5G tahun pembuatan 2010, berwarna silver metallic, surat-surat komplit, akur, nanti akan kita jelaskan. Dan ini sudah di-upgrade penampilan 2014 alias upgrade barong. Kita bisa lihat di sini, ini grillnya sudah beda, secara penampilan sudah beda. Sudah ada fog lamp ya, ini lampu kabut. Walaupun ini agak buram, nanti kita bisa bersihkan ya. Ini mobil belum lama saya dapat dari luar kota. Dan langkah-langkah ketika saya mengeceknya kurang lebih seperti ini. Mari kita telusuri satu persatu. Hal pertama yang akan kita lihat menilai dari sebuah mobil bekas, mobil second adalah penampilan luar atau eksterior. Secara kasat mata, hal ini terlihat. Ini adalah penampilan pertama. Ini adalah penampilan pertama yang akan menentukan langkah kita selanjutnya lanjut atau tidak. Dan secara penampilan mobil ini memenuhi syarat. Karena ya ini mobil Innova, tidak ada hal-hal yang mencurigakan, semuanya terlihat baik-baik saja. Dan itu sudah memenuhi syarat, ya bisa dibilang itu adalah syarat administrasi pertama, ya kan? Sesuai postingan yang saya lihat di postingan itu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengecek bagaimana kondisinya, yaitu dengan cara mungkin buat orang awam itu terlihat menggelikan ya, itu terlihat aneh. Kok kita mau mentutuki itu loh? Mentutuk itu bahasanya apa ya? Nah, tapi untuk para pelaku jual beli bisnis mobil itu adalah hal yang wajar, karena kita akan menilai kualitas bodi itu sendiri dari hanya sekedar suara. Dan ini perlu jam terbang. Ini untuk kuping orang awam memang ini sulit dan tidak bisa dibedakan. Kita harus mengecek keseluruhan mobil, apakah ada suara-suara yang terdengar beda itu. Misalkan ini kan masih kaleng. Nah, sementara yang sudah didempul itu suaranya mirip ini. Agak ngebas kalau masih kaleng itu gini. Nah, ini masih kaleng dan ini sudah saya cek. Ini masih kaleng semua. Pastikan kita memutar seluruh bagian mobil, baik pintu, bodi kanan kiri, fender, pintu belakang, dan kesemuanya bagian sampai atap, sampai kap. Jika itu suaranya dung-dung-dung, itu mengindikasikan bahwa ini sudah ada dempulan. Kalau suaranya masih prank, masih kaleng, itu berarti ini masih bodi orisinil. Dan ini masih bodi orisinil untuk mobil ini sendiri. Lalu yang kedua, kita akan melihat kondisi secara lebih detail lagi ya. Ini mengenai cat, dan ini perlu kejelian, perlu ketelitian, dan perlu jam terbang juga. Bagaimana kita akan membedakan sebuah cat ini masih orisinil atau tidak. Untuk mobil ini sendiri terus terang ini sudah
sebagian 2 kali, sebagian masih 1 kali. Bisa dibilang ini 30% cat ulang, 70% masih ori. Dan bagian mana yang kita perlu perhatikan untuk membedakan cat itu ori atau tidak? Hal yang paling terlihat dan paling mudah kita lakukan adalah bumper. Kenapa? Karena kebanyakan mobil itu bumper adalah di bagian front, di bagian depan. Otomatis dia adalah ujung tombaknya. Sebentar, ini ada sedikit gangguan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Terkenal ini pemirsa. Terkenal jadi kita lanjut lagi. Hai. Kita sudah sampai di mana ya? Kita sudah sampai di bagian kaleng mobil. Oke. Kita sudah ada di bagian kaleng mobil. Lalu kita lebih detail ke bagian cat, dan ini masih bagus. Secara penampilan fisik, ini mobil memenuhi syarat ya. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan, tidak ada indikasi pernah terjadi benturan dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah kita melihat di bagian kap. Ini bagian yang penting. Kita buka dulu kapnya. Lalu kita lihat detail kapnya itu sendiri. Oke. Di sini kita akan melihat penampakan, dan penampakan itu adalah penampakan mesinnya. Ini 80% memenuhi luas ruang depan di mesin ini ya. Ini adalah bagian yang perlu kejelasan, perlu ketelitian, dan perlu sedikit kita lebih memfokuskan di sini ya. Hal yang pertama kita lihat adalah di bagian tulang kanan, baik tulang kanan ataupun kiri. Ini harus utuh ya, karena kalau tidak utuh itu mengindikasikan mobil ini pernah terjadi benturan. Dan ini mobil masih utuh. Kita bisa lihat di sini catnya masih ori, nut-nutnya masih ori. Terus di bagian apron ini yang paling penting ini. Karena apa? Karena mobil yang pernah terjadi benturan, otomatis apronnya kena. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Gampang. Kita lihat di sini mulus tidak, lubang-lubangnya ini masih simetris tidak, ya pokoknya gitulah. Dan itu perlu jam terbang. Dan ini masih orisinil. Ini terbukti apron utuh, kanan kiri tulangan utuh, sasis utuh, bullhead utuh, dan lain-lain utuh. Sementara kondisi mesinnya sendiri ini masih garing ya, masih kering, tidak terjadi indikasi kebocoran oli, masih kering, tidak terjadi hal-hal yang basah di sini. Ini masih turbo, ini semuanya masih tertutup rapat ya, dari oli rem, radiator, terus ini ada power steering sampai wiper, semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat alias normal. Lalu yang ketiga, kita perhatikan nut-nut di sini. Ini adalah nut-nut orisinil buatan pabrik. Kalau nut-nut ini sudah terjadi, misalkan ini mobil pernah terjadi benturan, otomatis nut-nutnya sudah diganti atau terganti ya kan. Kita bisa membedakannya dengan menekan-nekan di sini. Ini bagian dari karet-karet itu sendiri ya. Kalau karet itu masih ori, kita tekan, dia bisa kembali lagi. Kalau itu sudah gantian, itu sudah agak keras ya. Ini masih ori, depan masih ori,
Lalu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah nut-nut di bagian pintu ini, keempat pintunya ya. Sama pengecekannya seperti yang di bagian kap. Di sini adalah di bagian tepian pintu ini semuanya masih ada karetnya. Kalau karetnya sudah terganti, otomatis itu lebih keras. Dan kita membedakannya pun sama. Kita tekan-tekan seperti ini. Kalau dia kembali seperti semula berarti itu asli. Dan ini keempat pintu masih ori. Kap ori sampai pintu belakang masih orisinil. Oke. Selanjutnya adalah mengenai kondisi ban. Kondisi ban sendiri ini masih 80% ya. Kondisi ban sendiri menurut saya itu adalah bonus. Kalau bannya masih tebal itu bagus, kalaupun tidak tebal ya itu nanti bisa kita nego di masalah harga ya. Untuk kondisi ban ini masih oke. Masih lumayan tebal ya. Lalu di bagian ini apa namanya ya, tutup cipratan ini tidak terjadi keropos ya, tidak ada keropos di sini, dan ini adalah masih bagus. Lalu selanjutnya kita lihat di bagian interior. Untuk bagian eksterior sendiri saya kira cukup. Kita lanjut di bagian interior. Baik, saya harus bikin video lagi karena entah mengapa video yang kemarin saya buat filenya hilang. Video kedua tentang bagaimana cara mengecek kendaraan setelah cara kita mengecek dari sisi eksterior. Nah, video yang kemarin saya buat tentang interior dan lain-lain, padahal itu filenya panjang, itu tidak bisa digunakan. Akhirnya mau tidak mau saya bikin video lagi. Dan untuk menyambung video yang kemarin, maka saya akan buat video ini sesederhana mungkin ya. Bagaimana cara mengecek kendaraan dari sisi interior dan dari sisi mesin. Oke, setelah kemarin kita mengecek sisi eksterior, ini urutannya random ya. Nanti bisa kita sesuaikan sendiri urutannya. Ini biar ada berkesinambungan ya. Biar ada kesinambungan antara video yang kemarin dengan video yang kali ini saya buat. Oke, setelah kemarin dari sisi eksterior, sekarang ke interior. Hal pertama yang saya lakukan ketika masuk ke dalam interior mobil adalah dashboard. Dashboard di sini itu luas ya, di depan sini. Ini biasanya kalau mobil yang pernah terkena benturan, pernah terjadi laka, itu dashboardnya itu pasti ada bekas luka. Nah, kita pastikan dulu dashboardnya aman atau tidak kan. Terus bukan spet ya, garis-garis tepiannya itu aman atau tidak kan. Kalau aman, oke, kita lanjut. Lalu di bagian tulang depan ini kalau yang sudah terjadi laka, itu tulangannya pasti bengkok atau pasti ada sedikit jempulan atau tidak simetris atau lain-lain, itu kan pasti kita melihatnya itu beda. Kita pastikan itu sesuai dengan kendaraan pada umumnya. Kalau itu aman, berarti mobil itu aman, gitu kan. Nah, lalu bagian selanjutnya adalah mengenai penampilan di speedometer ya. Di speedometer sendiri itu banyak sekali panel-panel indikator ya. Entah itu aki, tekanan oli, ABS, cek engine, pokoknya dan lain-lain itu. Itu ada banyak sekali. Sementara untuk di mobil ini itu sendiri ya kurang lebih sama ya. Nah, cara mengecek yang paling sederhana adalah kita pastikan ketika kunci kita on kan, itu semua lampu panel indikator itu menyala. Dalam artian itu ada yang warna merah, ada yang warna kuning ya, itu menyala semua. Lalu ketika kita hidupkan mesinnya, itu lampu indikator mati, kecuali lampu handrem
lampu harem dan juga lampu sabuk pengaman ya, karena itu otomatis. Yang paling penting adalah cek engine. Pastikan cek engine itu waktu kita hidupkan mesin, cek engine-nya mati. Nah, lalu yang harus jadi perhatian kita adalah mengenai lampu indikator tersebut. Lampu tersebut nyala dari awal atau memang mati dari awal. Kalau mati dari awal, kita harus tanya, karena kebanyakan itu mobil-mobil sekarang itu bisa kita akali dengan cara ditutup ya, entah itu ditutup dengan solatif atau dengan lain-lain. Nah, pastikan kita tanya dulu, ini kok kenapa mati, ini kok kenapa mati, gitu kan. Lalu setelah semua tentang panel indikator itu tidak ada masalah, kita lanjut ke pengecekan bagian dalam mobil ya. Kalau saya biasanya AC saya pastikan harus hidup ya kan, harus hidup dan kompresornya harus normal. Jadi ketika AC kita hidupkan, kompresor tidak berbunyi nyaring. Lalu kita cek setelan-setelannya, kita pastikan itu masih dingin ya kan, karena kebanyakan AC kalau orang jual itu wah paling AC-nya kurang freon. Padahal itu bukan kurang freon, tetapi dari perangkat AC-nya sendiri yang bermasalah ya kan. Setelah AC tidak bermasalah, lalu kita pastikan tentang power window mat-matnya harus nyala. Terus ini apa, auto lock, panel-panel dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengenai bagaimana kondisi lampunya kan. Lampu reteng kiri, reteng kanan, lampu jauh, lampu dekat, lampu kota, lampu rem, itu paling penting. Itu kita pastikan semuanya menyala. Ya memang kita tidak bisa sendiri untuk mengetahuinya. Kita membutuhkan bantuan ya, entah itu yang punya mobil atau entah kita punya teman ya kan. Kita pastikan semuanya menyala. Lalu tidak lupa wiper ya kan. Ya pokoknya semua yang ada di dalam mobil kita coba, lalu kita pastikan semuanya berfungsi optimal. Lalu bagian selanjutnya adalah jok. Nah, jok harus kita lihat itu jok ori atau jok cover. Kalau jok ori, nah itu nilai plus. Tapi harus kita pastikan juga jok orinya itu bersih atau ada bekas rokok atau kotor atau bagaimana ya kan. Termasuk juga plafon ini bagaimana ya kan? Ada gelembung yang gelembung siapa ya namanya, cembung atau ya pokoknya kurang rapi lah. Kita pastikan mobil itu harus rapi. Kalaupun tidak rapi, itu bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk nego dengan owner ya, dengan pemilik sebelumnya. Itu kok belum rapi ya, kita minta sedikit potongan, itu kan bisa. Terus setir kalau yang udah lama ini kan kulitnya udah mengkerut gitu ya udah haus lah, katakanlah seperti itu. Dan itu bisa diakali dengan cara di cover setir, dibikin lapisan pelindung gitu kan. Sebenarnya itu tidak pengaruh juga buat saya, tapi juga bisa dijadikan bahan pertimbangan ya kan, termasuk kilometer. Untuk mobil 2015 ke atas, kilometernya itu ya rata-rata 100 sampai 150 gitu kan. Tapi untuk mobil 2015 ke bawah, 2010 ke bawah, kilometer lebih dari 200 itu sebenarnya bukan jadi patokan ya. Kilometer banyak itu tidak jadi patokan mobil itu sehat atau tidak. Karena zaman sekarang semua bisa diatur ya kan. Bisa saja itu putaran atau gimana. Tapi pada intinya buat saya kilometer itu usahakan 100.000, 150 itu maksimal. Tapi kalaupun di atas itu tidak masalah, asalkan mobil itu bagus kan kondisinya. Oke, setelah semua pengecekan itu, lalu kita lanjut untuk jika semuanya sudah tidak ada masalah, kita lanjut untuk test drive ya kan. Kita pastikan mohon izin dengan yang owner, dengan yang punya sebelumnya ya, kita minta izin untuk test drive. Karena apa? Karena test drive itu hal yang krusial, hal yang penting ya kan?
tidak usah untuk tidak enak, wah saya mau test drive nanti kalau tidak jadi bagaimana, tidak usah memikirkan hal itu, karena test drive itu penting buat kita sebagai calon buyer ya, sebagai pembeli. Test drive itu menurut saya sendiri, menurut opini saya pribadi sendiri ya, itu test drive itu mempengaruhi 50% keputusan kita untuk lanjut, maju atau tidak. Kenapa? Karena test drive kita bisa mengetahui bagaimana handling mobil, performa mobil, dan lain-lain. Dan itu sangat penting. Kalau kita mau test drive, kita bisa mengetes semua hal tentang mobil tersebut, kan? Kalau saya pribadi, pertama kali saya test drive, ya, yang saya rasakan adalah performa mesin itu sendiri. Mesinnya itu sehat tidak, ya kan? Buat lari oke tidak, terus kita main gas, buat lari enak tidak, ya kan? Saya jelaskan lebih detail ya. Karena ada beberapa mobil yang kalau kita injak gas ternyata tenaganya ngompos, ya kan? Ada juga yang seperti itu, dan kita pastikan mobil itu sehat, dalam artian kalau kita gas ya dia bisa lari, gitu kan. Kalau kita sudah memastikan mesin itu sehat, hal selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengetes rem, kan, mengetes koplingnya keras tidak, terus dalam tidak, ya kan, remnya pakem tidak, terus kalau direm goyang ke kiri tidak, goyang ke kanan tidak, ya pokoknya feeling dalam kita berkendara itu kita maksimalkan sepenuhnya untuk mengetahui bagaimana performa mobil tersebut, ya kan. Lalu bagaimana cara kita mengoper itu kan, karena ada beberapa mobil ya, terutama yang manual, ketika kita oper gigi itu kan kadang ada yang bunyi nggak enak didengar gitu kan, nah, itu juga jadi catatan buat kita. Lalu bagaimana kaki-kaki, ya kan, kaki-kaki itu dalam artian kita empuk tidak gitu, kita empuk tidak. Soalnya ada beberapa mobil yang kalau di jalan enak, di jalan mulus itu terasa enak banget, tapi begitu di jalan yang agak bergelombang kita goyang. Nah, itu bisa jadi catatan, karena itu pasti ada masalah di kaki-kaki, kan. Di bagian setir kita belok kanan, mobilnya ikut ke kanan, kita belok kiri, mobilnya ke kiri, limbung atau tidak, ya pokoknya bagaimana cara kita mengetes mobil kita maksimalkan, kan. Sebentar, ini lalu lintas agak ramai ternyata. Oke, setelah semuanya kita maksimalkan, ya kan, termasuk radius putaran dan lain-lain, setirnya oblak tidak, ya kan. Nah, kita bisa merasakan feeling kalau kaki-kakinya tidak beres itu apanya itu kan, apakah wormnya atau apakah cuman shockbreakernya atau apakah cuman butuh sentuhan sedikit di kaki-kaki atau bagaimana, ya kan. Itu nanti jadi bahan pertimbangan bagaimana kita untuk maju terus atau tidak, kan. Itu bisa juga dijadikan bahan nego, ya kan. Kalau misalkan ada yang bermasalah dengan mobil gitu kan, dengan orangnya kita bisa, oh ini ternyata butuh perbaikan ini. Nah, itu bisa juga dijadikan acuan, kan, untuk potongan harga atau dan lain-lain. Lalu setelah kita merasakan mesin mobil oke, kaki-kaki mobil oke, tidak ada masalah, ya kan, termasuk kesenyapan di dalam mobil sendiri, kan. Kalau saya mengetesnya selain di jalan yang lurus, yang jalan yang mulus, ya, kadang saya lepas setirnya masih anteng, nah itu bagus itu. Misal ini jalan lurus, mulus, tapi ini jangan dijadikan pacuan ya. Ini jangan dijadikan contoh yang baik, karena saya hanya mengetesnya untuk diri saya sendiri. Misal kita ini jalan yang lurus, mulus, ya, saya mengetesnya ini, saya lepas tangan. Kalau setirnya masih anteng, kemungkinan besar itu setir tidak bermasalah. Kemungkinan besar itu nilai plus buat saya. Lalu kita coba di jalan yang bergelombang, kita shocknya enak atau tidak, ya pokoknya garis besarnya apa yang kita ketahui tentang bagaimana cara mengetes mobil, tentang nyetir mobil, kita maksimalkan. Pasti kita semua punya feeling seperti itu.
Oke, setelah kita mengetes semuanya, mengetes eksterior, interior, mobil, mesin, dan lain-lain, dan ternyata tidak ada masalah, kita lanjut untuk mengecek surat-surat atau efek legalitas dari mobil tersebut. Kita pastikan nomor rangka, nomor mesin, nomor faktur sama. Kalaupun tidak ada faktur, sebenarnya tidak masalah sih. Tapi kita usahakan semuanya komplit ya, dari nomor rangka, nomor mesin, nomor faktur. Kita pastikan semuanya valid, tidak ada selisih nomor. Kalaupun ada selisih nomor, biasanya itu ada di BPKB atau STNK ya kan, karena faktur itu merupakan acuan. Jika nomor BPKB yang bermasalah, kita harus samakan dengan faktur. Jika nomor STNK salah, kita juga harus samakan dengan faktur. Kenapa? Karena faktur biasanya selalu sama dengan nomor di kendaraan. Jadi acuannya saya adalah nomor faktur dan nomor fisik di kendaraan. Sementara untuk STNK dan BPKB, kalaupun itu ada kesalahan penulisan, biasanya itu human error. Dan itu bisa diurus dengan cara kita ke Samsat, lalu kita memperbaiki BPKB dan STNK di Samsat terkait kan. Itu memang agak memakan waktu, tapi itu tidak masalah. Yang penting BPKB faktur sama cek fisik harus sesuai. Itu juga bisa dijadikan bahan pertimbangan ya untuk kalian yang mau membeli mobil bekas. Oke, setelah semuanya saya utarakan di sini ya, baik itu interior, eksterior, dan lain-lain, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya seperti itu bagaimana cara saya untuk mengetes dan mengecek kendaraan ya kan. Mohon maaf, ini ternyata ini lepas karetnya, jadi agak muter ke kanan ke kiri, dan kebetulan jalannya sangat enak sekali, jadi saya harus lebih. Nah, oke. Sekian dulu video dari saya. Tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lurus otomotif.